Halo para sahabat pembelajar terkasih, selamat bertemu, salam sejahtera, salam semangat, dan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Mari belajar mandiri matematika kelas 7 SMP. Kali ini videonya adalah tentang bentuk aljabar. Ada 4 nomor soal yang akan kita bahas. Soalnya adalah nomor 1, 2, 3, 4 sudah terlihat di layar. Akan kita bahas satu per satu. Kita lihat nomor yang pertama. Hasil dari perkalian suku 2. 3A kuadrat ditambah B kuadrat dikalikan dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Akan kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita melihat bentuk A ditambah B dikali dengan C ditambah D perkalian suku 2 ini. Maka bisa diperoleh seperti itu perubahan bentuknya. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sifat dari distributif. Kita ikutin sifat ini, maka kita akan lihat masing-masing. Yang pertama adalah 3A kuadrat dengan A pangkat 2 dikurang B kuadrat yang ditandai dengan kotak merah seperti terlihat. Ini dikali, maka jadilah seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang B pangkat 2. B pangkat 2 dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini kita kalikan dua bentuk ini, maka jadilah seperti ini. Kemudian akan kita lakukan distributif setelah ini. Kita lakukan distributif dengan melihat kalau ada A dikalikan dengan C plus D, maka akan menghasilkan AC ditambah AD dengan skema seperti ini. A kali C, AC, kemudian A dikali D menjadi AD. Akan kita terapkan ini. Oke, kita lihat yang ditandai dengan yang warna hijau terlebih dahulu. Ini akan kita distributif. Jadilah 3A pangkat 4 dikurang 3A kuadrat B kuadrat. Kita kalikan mengikuti skema yang tadi, yang warna merah, warna biru. Kemudian kita lihat yang di garis bawahi warna ungu. Ini kita lakukan distributif lagi, artinya kita akan mengalihkan plus B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat, nanti jadinya A kuadrat B kuadrat seperti itu. Kemudian plus B kuadrat dikalikan dengan minus B kuadrat. Plus kali minus, maka hasilnya adalah minus. B pangkat 2 dikali B pangkat 2, itu hasilnya adalah B pangkat 4. Oke, seperti itu. Kemudian setelah ini kita akan melihat suku yang sejenis supaya bentuk ini bisa disederhanakan. Manakah suku yang sejenis? Kita tandai. Ini dia yang kita tandai dengan tanda merah ini. Ini sejenis A pangkat 2 B pangkat 2. Sejenisnya ada di sebelahnya. Nah, inilah yang akan kita proses. Yang lainnya berarti tetap. Berarti 3A pangkat 4, kemudian minus 3 ditambah plus 1. Ini suku sejenis, maka hasilnya adalah minus 2. Minus 2A kuadrat B kuadrat. Sedangkan minus B pangkat 4-nya kita tulis tetap saja. Maka dengan hasil seperti ini kita tinggal mencocokkan saja dengan pilihan yang ada. Pilihannya tinggal kita lihat, itu adalah ada di pilihan yang D. 3A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat B kuadrat dikurang B kuadrat. Maka selesai nomor 1. Kita lanjut dengan nomor 2. Nomor 2 ada suku 3 dikalikan dengan suku 2. Berpikirnya tentu sama. Kita tandai nanti dengan yang X pangkat 2 dengan X plus 3. Ini dikalikan, maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya minus X dikalikan dengan X tambah 3, maka hasilnya adalah ini. Kemudian minus 2 ya. Minus 2 dikalikan dengan X tambah 3, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita lakukan distributif kembali seperti nomor sebelumnya.
distributif yang tadi dengan skema seperti terlihat itu. Maka jadilah yang pertama, fokus dulu, X pangkat 2 dikalikan dengan X tambah 3. Ini menghasilkan X kuadrat dikali X menghasilkan X pangkat 3. X kuadrat dikali 3 menghasilkan 3X kuadrat. Yang berikutnya, minus X dikali dengan X plus 3 akan menghasilkan minus X kuadrat, kemudian minus 3X, karena min kali plus minus, begitu ya. Oke, yang berikutnya, minus 2 dikali dengan X tambah 3. Minus 2 dikali X, hasilnya adalah minus 2X, kemudian minus 2 dikali plus 3, hasilnya adalah minus 6. Kemudian kita lihat adakah yang sejenis untuk bisa kita proses ke yang berikutnya. Tentu ada. Kita lihat yang sejenis adalah yang X berpangkat 2 dan juga ada yang X yang tanpa pangkat atau yang berpangkat 1. Yang tidak sejenis berarti kita tulis dengan tetap X pangkat 3, itu tetap, tidak ada jenis yang lain lagi, tidak ada temannya, maka kita tulis dengan tetap. Kemudian 3X kuadrat dengan minus X kuadrat ini bisa kita proses menghasilkan plus 2X kuadrat. Selanjutnya, minus 3X minus 2X, minus 3 minus 2, maka hasilnya minus 5X jenisnya. Kemudian minus 6 tinggal kita salin saja. Maka apakah ada yang sejenis lagi atau kita bisa sederhanakan kembali? Ini sepertinya sudah, maka tinggal kita cocokkan saja dengan pilihan yang ada A, B, C, D-nya. Maka pilihan ini ada di pilihan yang A. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Nomor 2 selesai. Kita melanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita akan melihat prosesnya agak lebih panjang dibanding nomor 1 dengan nomor 2. Kita akan memproses terlebih dahulu yang A, X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah B. Ini akan kita ubah dulu menjadi uraiannya, bentuk uraiannya. Maka jadilah seperti ini mengikuti seperti nomor 1, nomor 2, seperti itu ya. Kemudian AX dikali X menjadi AX kuadrat, AX dikali dengan plus B menghasilkan ABX, kemudian minus 3 dikali X menghasilkan minus 3X, kemudian minus 3 dikali dengan plus B maka hasilkan minus 3B. Kemudian lihat yang ditandai dengan warna merah ini. Ini bisa kita sederhanakan dengan sifat distributif. Sifat distributifnya adalah seperti yang terlihat di sampingnya. Ada PX dikurang KX. Dengan sifat distributif maka bisalah menjadi P dikurang X dikalikan dengan X. Dengan mengikuti ini maka bentuk ABX dikurang 3X maka bisa dinyatakan sebagai AB dikurang 3 dikalikan dengan X. Sedangkan minus 3B-nya yang sebelahnya kita tulis dengan tetap. Oke, nah selanjutnya bentuk ini sudah kita pegang saja terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti akan kita manfaatkan. Kita kembali ke soal awalnya. Soal awalnya kita tulis kembali. Ini kemudian proses yang tadi kita taruh saja di bawahnya, yaitu yang AX dikurang 3 dikali dengan X plus B tadi. Dengan proses-proses maka dapatlah hasilnya AX kuadrat ditambah kurung AB dikurang 3 dikalikan dengan X dikurang 3B. Ini kita tulis di bawahnya saja. Oke, sama dengan kita tulis salin seperti yang seadanya. Kemudian dari sini kita tinggal melihat koefisiennya saja.
koefisien yang X kuadrat, kemudian koefisien yang X, kemudian konstantanya. Kita samakan, kemudian nanti koefisiennya ini dan konstanta. Kita sama-samakan, hasilnya nanti akan kita nyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, sekarang kita lihat konstantanya minus 6 dengan minus 3B. Karena di sini adalah bentuk yang bernilai sama, maka ini juga bisa kita tulislah sebagai suatu bentuk yang bernilai sama. Berarti minus 3B sama dengan minus 6. Kita lihat koefisien yang lain. Koefisien yang berikutnya adalah koefisien yang X. AB dikurang 3 dengan 7 ini bernilai sama, maka kita tulis sebagai bentuk persamaan. Selanjutnya koefisien X kuadrat, kita tulis sebagai persamaan yang ketiga yang bernilai sama. Jadi kita akan nyatakan bentuk 3 ini untuk mendapatkan nilai P seperti yang diminta dari soal. Nilai P akan bisa kita dapatkan jika nilai A memiliki nilai. Sedangkan nilai A akan didapat nilainya jika nilai B sudah ketemu nilainya atau nilai B sudah ada. Seperti itu. Maka yang pertama yang harus kita cari adalah nilai B-nya terlebih dahulu. Untuk mudah dalam pembicaraan menyatakannya, maka yang minus 3B sama dengan minus 6 kita sebut saja sebagai persamaan 1. Selanjutnya persamaan 2, selanjutnya persamaan 3. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu yang persamaan 1. Persamaan 1 ini akan kita dapatkan nilai B. Dari sini dapatlah nilai B minus 6 dibagi dengan minus 3, maka dapatnya adalah 2. Nilai B ini akan kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai A dengan melihat dari persamaan 2. Dari persamaan 2, AB dikurang 3 sama dengan 7. Nilai B-nya di sini kita ganti dengan 2. B kita masukkan nilainya dengan 2. Maka jadilah seperti ini penulisannya. A2 itu maksudnya adalah A dikalikan dengan 2. Maka berikutnya menjadi seperti ini. Minus 3 bisa kita tulis di ruas yang berbeda dengan berganti tandanya ya. Minus menjadi positif. Selanjutnya 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10, sehingga 2A bernilai 10. Dari sini dapatlah nilai A-nya 10 dibagi 2 yaitu 5. Nilai A, nilai B sudah dapat. Nilai B akan didapat jika nilai A sudah ada. Nilai A sudah ada 5, maka kita langsung saja melihat ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai P. A sudah ada, kita ganti nilainya dengan 5, P plus 1. Dari sini kita dapatlah nilai P-nya. P ditambah 1 hasilnya 5. Tentu saja nilai P-nya adalah 4. Maka pilihan 4 ini ada di pilihan yang B. Selesai nomor 3. Berarti ada satu nomor lagi yang belum, nomor 4. Hasil dari 7Y ditambah 3 dipangkatkan dengan 2. Kita selesaikan. Dipangkat 2 berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Atau suku 2 kalau dipangkat 2, bisalah kita melihatnya pengerjaannya lebih sederhana dengan melihat ini. Yaitu A ditambah B dipangkatkan 2, hasilnya atau nilainya bisa berubah menjadi bentuk uraian seperti itu. A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga bentuk soal 7Y ditambah 3 berarti nilai A-nya di sini adalah 7Y. 7Y-nya adalah si A. Kemudian 3-nya itu adalah si B, maka bisa kita terapkan. Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. 7Y pangkat 2 ditambah 2 dikali 7Y
dikali 3 ditambah dengan 3 pangkat 2. Tinggal kita hitung, menyederhanakan. 7Y pangkat 2 berarti 7 kuadrat 49, Y pangkat 2 Y kuadrat. Ditambah dengan 2 dikali 7 dikali 3, ini 42, variabelnya adalah Y. Dan 3 pangkat 2, 9. Ini sudah selesai langsung. Nah, lihat pilihan yang ada, kita tinggal cocokkan, maka jawabannya adalah yang D. Maka 4 nomor ini sudah selesai. Terima kasih. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan kekurangan yang ada. Mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.